pertama-tama tentunya pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami juga ingin sekaligus juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 atas dukungan dan kerjasama yang terus terjalin. Karena waktunya hanya 5 menit, Pak Pimpinan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, mungkin langsung ke slide 5 saja. Bahwa sebagaimana pernah kami laporkan beberapa waktu yang lalu, tahun 2026 ini fokus Kementerian Pan-RB untuk 2026 ada 6 area utama, yaitu pertama adalah penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang sinergis dan berdampak. Kemudian yang kedua adalah penguatan kelembagaan yang agile. Yang ketiga ada transformasi manajemen AS melalui ASN melalui berbasis meritokrasi. Kemudian juga transformasi layanan publik untuk mewujudkan ekosistem yang multikanal dan terintegrasi. Yang kelima adalah penguatan tata kelola permintaan digital yang efisien dan terintegrasi, dukungan terhadap program prioritas Presiden dan aksesi OECD serta dukungan manajemen transformasi kapabilitas organisasi, termasuk di dalamnya juga bagaimana kita mendorong program-program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden. Dan tentunya dari hal tersebut kami juga selain itu juga kami sudah di slide berikutnya Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana capaian atau highlight atau program-program secara lebih rinci yang sudah kita lakukan. Dan juga di tahun 2026 ini kita saat ini sedang juga berperan strategis dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh sebagai koordinator bidang untuk pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Dan ini kami juga sudah bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mendorong berjalannya tata kelola pemerintahan di daerah-daerah bencana. Dan seperti bagaimana kami sampaikan, langsung slide ke-22, data yang memang sudah kami sinkronkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Untuk Aceh itu ada 100% pemerintah daerah dari 52 kabupaten kota telah kembali aktif. Layanan publik juga sudah mencapai 84% dan 44 daerah telah beroperasi normal. Kemudian 6 daerah berada dalam tahap normal dan 2 daerah masih dalam penanganan insentif, tentunya dalam hal dukungan pelayanan publik. Kemudian juga bersama-sama dengan BKN, LAN, ANDRI juga kita terus mendorong aktivasi layanan darurat untuk pemanfaatan digital, kita akan terus dorong. Kemudian juga nanti dari ANDRI akan menyampaikan bahwa kita sudah menyelamatkan lebih dari 2 juta lembar arsip melalui digitalisasi, dan bersama-sama dengan BKN sudah lebih dari 140.000 NIP dari PNS telah disesuaikan, Pak. Kemudian juga untuk sana pendukungnya fasilitas desa juga bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri terus mempercepat penyediaan sarana kerja, dan itu yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya dari sisi anggaran dapat kami sampaikan bahwa tahun 2026 alokasi anggaran ada sebanyak 392.980.127.000 rupiah dengan program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN itu sebanyak 154.278.705.000 dengan pagu blokir sekitar 48 miliar lebih. Untuk dukungan manajemen memiliki pagu sebesar 238,7 miliar dengan pagu yang blokir sebanyak 244 juta, sehingga anggaran efektifnya menjadi 106,2 miliar. Dan alokasi anggaran efektif untuk Kementerian Pan-RB dimanfaatkan sebesar 344,7 miliar, dan anggaran ini tercantum di dalam dokumen DIPA Kementerian Pan-RB nomor 048 sekian-sekian pada tanggal 1 Desember 2025. Pada Raker September 2025, Kemen Pan-RB telah menyampaikan usulan tambahan sebanyak
80,4 miliar untuk memenuhi kebutuhan ideal tahun anggaran 2026. Dari total pagu 392,9 miliar rupiah dan blokir sebesar 48,2 miliar rupiah, sehingga pagu efektif seperti saya sampaikan tadi sebanyak 344,7 miliar. Dan hingga 30 Maret ini realisasi anggaran mencapai 60,8 miliar rupiah atau sekitar 17,6% dari pagu non-blokir. Selanjutnya kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian tindak lanjut dari laporan BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampai tahun 2024, total terdapat 504 rekomendasi pemeriksaan yang terdiri dari 293 rekomendasi aspek administratif dan tata kelola laporan keuangan, 34 rekomendasi terkait kerugian negara, 177 rekomendasi pada aspek kinerja. Kemudian juga per semester 1 tahun 2025 total rekomendasi hasil pemeriksaan sebanyak 483 rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga capaian tindak lanjut mencapai 95,83%. Masih terdapat 21 rekomendasi yang tindak lanjutnya belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan yang terdiri dari 1 rekomendasi aspek administrasi dan 1 rekomendasi terkait kerugian negara dan 19 rekomendasi pada aspek kinerja dan kepatuhan. Untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi tersebut, kami menempuh 5 langkah utama Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan monitoring dan pendampingan oleh APIP, penguatan SPI dan pengawasan internal untuk mencegah temuan berulang, penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja, koordinasi dengan BPK untuk memastikan kesesuaian dan validasi tindak lanjut serta penguatan pengendalian internet dan analisis risiko untuk mencegah penyimpangan ke depan. Demikian Pak, mudah-mudahan pas 5 menit yang disampaikan tadi oleh Pak pimpinan, dan tentunya Kementerian PANRB akan terus berkomitmen untuk mendorong transformasi birokrasi di tahun 2026. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri. Selanjutnya BKN, Prof. Yudan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pimpinan, Bapak dan Ibu seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, Ibu Menpan RB, Bapak Wamenpan, Bapak Kepala LAN, Kepala ANRI, Kepala Ombudsman, Pak Wakabikn, Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2 dan seluruh hadirin. Izinkan kami melaporkan pimpinan program kerja di BKN 2026 adalah memastikan pelaksanaan dan pelayanan manajemen ASN bisa berjalan dengan baik. Diawali dari rekrutmen CASN sampai dengan pensiun. Dan di dalamnya ada kita memastikan promosi, mutasi, demosi, kenaikan pangkat, cuti, pemberian penghargaan sesuai dengan perwujudan astacita maupun visi misi kepala daerah. Bapak pimpinan di BKN, program ini dilaksanakan oleh 4 deputi, 1 sestama, 14 kantor regional, 21 UPT, kemudian bersama 514 kabupaten kota, 38 provinsi dan 97 kementerian lembaga, juga bersama dengan Ibu Menpan RB, Kepala LAN dan Kepala ANRI. Kita langsung ke halaman 5. Salah satu program besar dari BKN adalah melakukan pendampingan kepada 643 instansi, 514 kabupaten kota, 38 provinsi, dan 97 kementerian lembaga untuk 8 aspek pembinaan manajemen ASN, mulai dari perencanaan formasi, implementasi manajemen talenta, pengelolaan kinerja ASN, pengembangan kompetensi, budaya kerja dan citra institusi, penghargaan dan pengakuan, penegakan disiplin, serta digitalisasi manajemen ASN. Jadi pimpinan 8 aspek ini yang tahun ini dan tahun depan BKN akan melakukan pendampingan ke 643 instansi. Salah satu bagian besar yang terus kita kerjakan adalah melakukan digitalisasi semua layanan ASN. Sebanyak 47 layanan ada di halaman 7, dan kami mendorong untuk interoperabilitas data sehingga data 6,7 juta ASN bisa dipakai secara optimal dalam semua program-program pemerintah dan pelayanan publik, serta satu bagian
program kita adalah penerapan kebijakan untuk bisa bekerja dengan pola yang fleksibel, baik dengan work from anywhere, work from home, ataupun fleksibilitas waktu. Kami laporkan kepada pimpinan bahwa hasil kinerja BKN itu bisa dilihat pertama di halaman 12. Saat ini jumlah ASN kita 6,7 juta, naik cukup banyak ya, 6,7 juta. Tahun lalu ketika saya jadi kepala BKN masih di kisaran 4,3 juta, dan kalau kita cermati terjadi penambahan yang signifikan di lulusan SD dan SMA. Jadi Ibu Menteri PR kita yang luar biasa untuk peningkatan kompetensi, dan jumlah P3K kita sekarang sudah 48%. PNS 52%, P3K 48%. Nah, ini perlu pencermatan bagi kita semua karena jumlah pelaksana kita sudah sangat banyak, 2,5 juta, besar. Dan yang ada di jabatan fungsional terbanyak itu di guru dan dosen sudah 36%. Inilah hasil yang kita dapatkan selama 2025 sampai dengan 2026. Bagaimana untuk memaintain kinerjanya? Jadi kami di BKN mendorong penerapan kinerja harian yang sekarang ini sudah berjalan 16,77%, ada di 7 instansi pusat dan 41 instansi daerah. Kalau kinerja bulanan dan tahunan sudah digunakan oleh 593 instansi dan tinggal 7 instansi yang belum menggunakan e-kinerja. Kami terus mendorong itu agar bisa berjalan secara maksimal. Perlu kami laporkan pimpinan, untuk promosi mutasi selain dengan open bidding dan job fit, juga kami mendorong penerapan manajemen talenta, sehingga proses pengisian jabatan bisa menjadi lebih objektif, lebih terukur, dan lebih cepat. Saat ini sudah ada 163 lembaga yang menerapkan manajemen talenta, yang sebelumnya baru 42 lembaga. Jadi naik 388%. Kemudian pimpinan kami laporkan program BKN dalam rangka memastikan merit system berjalan dengan baik. Kami melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Nah, selama tahun 2025-2026 kami melakukan peringatan, teguran kepada PPK sebanyak 450 surat. Jadi agak banyak yang harus kita ingatkan. Kemudian memblokir 125 data ASN, ini yang melakukan pelanggaran, dan memblokir layanan di 7 instansi, 5 kabupaten kota dan 2 provinsi. Kemudian mendorong agar PPK melakukan pembatalan SK-nya yang salah, ada 3 instansi. Jadi kami melakukan pendekatan persuasif, bila persuasinya sudah tidak diikuti, kita dorong untuk represif. Kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak-Bapak, Ibu anggota Komisi 2, itu program BKN yang langsung mendukung perwujudan Astarjita, halaman 30, untuk menguatkan kemandirian pangan. Kementerian Pertanian bersama BKN bersama Menpan melakukan pengalian 38.000 penyuluh pertanian dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat, pengisian 33.000 pegawai MBG, kemudian rekrutmen guru, tenaga kependidikan sekolah rakyat, kemudian juga untuk sekolah Garuda, dan pengisian SPPG batch 1 dan batch 2 kurang lebih 34.000. Kemudian di kementerian yang baru-baru saja adalah di Kementerian Agama, BNPB, Kemdagri, Jaminan Produk Halal, dan Kementerian Hukum dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan yang perlu kami laporkan juga, WFA di BKN, pimpinan kami melaksanakan hari Senin dan hari Rabu. Ini kami lakukan dalam rangka memperkuat digitalisasi di BKN. Perlu kami laporkan 47 jenis layan di BKN semuanya sudah bergerak ke digital, sehingga kami bisa WFA hari Senin dan hari Rabu.
kalau dihitung dari sisi produktivitasnya banyak meningkat karena ASN kita tidak perlu lagi berangkat dan pulang membuang waktu 2 jam 3 jam, dan juga penghematan bahan bakar serta operasional kantor. Ini lumayan memberikan penghematan, sampai penghematan kalau WFA 1 hari itu 30-33% dihitung dari laporan keuangan. Kalau 2 hari dikalikan 2 dari itu. Mengapa kami mengambil hari Senin dan Rabu, tidak hari Jumat? Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu memang liburnya panjang sekali. Tapi juga satu sisi kami menjaga agar hari Jumat, Jumatan di masjid kantor itu masih ada, sehingga kantor tidak sepi Jumatannya, karena masjid-masjid di BKN itu hanya untuk kantor. Kalau kita WFA hari Jumat, maka tidak ada yang Jumatan di kantor. Kami menjaga itu. Kemudian kalau kami laporkan juga pimpinan realisasi anggaran di BKN sampai dengan 31 Maret itu 22,52%. Ini hanya untuk belanja gaji dan operasional kantor. Untuk pemeriksaan BPK, kami 16 kali WTP, dan untuk pemeriksaan 2025 masih menunggu, dan jumlah rekomendasi dari BPK sudah bisa kita selesaikan di angka 97,48%. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pimpinan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Saya cuman menanggapi isu-isu yang bukan isu, yang akan menjadi program nasional sebentar lagi, terutama dengan Menpan RB dan BKN. Bagaimana kita melakukan penilaian terhadap kebijakan pemerintah WFH 1 hari, terutama bagi ASN kita. Sedangkan yang diungkapkan Pak Zudan tadi, hanya 16% yang sudah ada kinerja harian. Kalau kita tidak bisa memberikan kerjaan harian yang jelas bagi ASN yang WFH, bagaimana kita mengukur kinerja mereka? Ini akan jadi masalah. Apalagi kalau semua WFH-nya ditaruh di Senin dengan Jumat. Akan menjadi libur panjang. Kalau libur panjang yang berkepanjangan, kita kan maunya ada penghematan BBM, penghematan resource nasional. Biarkan nggak akan terjadi itu penghematan. Nah, makanya Menpan RB, Kementerian Menpan RB dengan BKN, saya pengen bagaimana konsepnya agar WFH yang akan dicanangkan oleh pemerintah pusat ini menjadi produktivitas ASN tetap terjaga. Jangan sampai kita mau menghemat, tapi produktivitas nasional kita yang produktivitas nasional yang tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan P3K, ini tergantung kebijakan kita. Kalau undang-undang HKPD kita laksanakan secara konsisten per 1 Januari 2027, artinya akan banyak pemerintah daerah yang tidak bisa menggaji P3K-nya. Nah, makanya bagaimana solusinya dengan Menpan RB dengan BKN? Tentunya karena memang kebijakan keuangan bukan di Menpan RB dengan BKN, tapi nasib 1,7 juta P3K, bukan Pak Zudan tadi udah 4 juta hari ini, 3 juta ya, 3 juta P3K di Indonesia akan bagaimana? Nah, ini dua pertanyaan yang menggelitik saya untuk dicarikan solusinya. Pak Pimpinan, kayaknya Pak Mardani akan lebih menajamkan pertanyaan ini. Terima kasih. Menteri dan wabil khusus BKN, Pak Zudan, wabil khusus Pak Suherman ya, karena dulu kita bahasnya bareng dengan Ibu Menteri juga itu loh ya.
kita sudah memperjuangkan 3 juta P3K. Sebagian siap paruh waktu, tetapi laporan ke kami, badai PHK P3K ini makin banyak. Izin pimpinan, usul saya kalau tidak dibuat panja, kita bahas serius ini. Karena mereka yang lolos P3K itu rapi sekali. Kita sepakati keputusan politiknya di akhir periode 2024 bahwa semua 1,3 honorer terdaftar di BKN kita proses dan prosesnya berjalan dan mereka sudah kita bersihkan mana minta maaf honorer siluman, mana honorer pejuang sudah rapi, itu kita jalankan sehingga kalau sekarang mereka yang formasinya saja susah, penempatannya susah, tugasnya tiba-tiba menghadapi badai PHK karena Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang maksimal 30%, akan sangat baik pimpinan kalau kita mengajukan ada jeda 3 sampai 5 tahun. Angka 30 ini dilenturkan bisa ke 50%. Sampai normal kembali, baru kita ketatkan lagi. Kenapa? Apalagi di era sekarang ketika kondisi geopolitik dan ancaman resesi sangat besar, badai PHK ini bukan cuma menimpa teman-teman P3K, tapi keluarganya. Bahkan mungkin juga daya beli masyarakat. Dan itu sangat buruk. Jadi, dan saya setuju sama Mas Giri, Ibu Menteri, ini bukan salah Ibu Menteri, bukan salah teman BKN, TKD-nya memang berkurang cukup besar, teman-teman daerah juga lagi cari cara, ini tidak selesai cuma dengan Komisi 2. Ini harus diangkat ke level negara. Karena angka 1,3 juta P3K baru hasil database BKN ditambah yang Pak Kepala BKN bilang total 3 juta, ini pejuang gitu loh. Sudah puluhan tahun sebagian mengabdikan dirinya bagi negara. Kalau sekarang ada badai PHK dan dengan pilkada kemarin dipilih langsung, teman-teman kepala daerah itu punya kewenangan yang luar biasa. Ada, saya yakin Ibu Menteri sudah menghimbau, Kepala BKN kita semua sudah mengingatkan, tapi tetap pemegang kuasanya langsung kepala daerah. Sehingga kemarin kami dengan Kementerian Dalam Negeri sudah mengingatkan juga, izin Bu Menteri, agar Pak, tapi pun Kementerian Dalam Negeri bukan atasan langsung kepala daerah. Bentuknya paling himbauan, paling juga stick and carrot-nya dalam bentuk pemberian tambahan insentif yang tidak besar, sehingga memang ini jadi harus ada inisiatif dari kita pimpinan. Itu untuk nomor 1. Nah, nomor 2, wabil khusus untuk Kepala BKN terkait dengan work from home ini. Di media saya katakan buat saya hari Jumat juga tidak masalah selama kinerjanya memang memiliki kredibilitas. Nah, saya mengusulkan ketika kita menerapkan WFH, bahkan BKN luar biasa 2 hari. Saya dukung bukan sehari 2 hari. Tapi langsung disediakan izin Pak Kepala BKN call center nasional. Kayak 911 dan segala macam. Kalau ada keluhan kasus ini langsung bisa diproses. Dan ada komando terpusat gitu loh. Tidak masalah 2 hari WFH-nya, tetapi mission accomplished, get things done. Dan itu bisa dengan teknologi yang sudah dimiliki dan teman-teman BKN menerapkan tadi, walaupun izin Pak Kepala BKN, angka berapa miliar, 32% dan lain-lain, kalau bisa di breakdown dari mana, itu akan memberikan keyakinan kepada publik. Selama ini publik khawatir ketika WFH diberlakukan cuma memindahkan beban dari kantor menjadi tagihan listrik di rumah. Dan pada saat yang sama keluhan terhadap pelayanan publik bisa meningkat. Nah, saya yakin dengan kecerdasan, saya menyebutnya kolektif jenius kita di Komisi 2, teman-teman mitra Komisi 2 demikian luar biasa, dibantu teman-teman LAN, dibantu teman-teman Andri ataupun Ombudsman, kita bisa melewati badai ini menjadi bangsa yang lebih tangguh, bahkan membina sebuah budaya baru gitu. Betapa ASN kita itu
world class itu bisa berjalan. Dan karena itu kita dukung, tetapi memang di era sangat terbuka gini, Pak Prof. Zudan, kita tidak bisa melemparkan ide tanpa ada rasionalitas yang kuat. Nah, rasionalitas ini yang perlu diumumkan sehingga kebijakan apapun akan mendapat dukungan. Bisa saja kita tanda tangan Perpres, tapi kalau trust masyarakat kecil, maka kita menghadapi benteng yang sangat besar untuk menuju kesuksesan.